Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini kita kembali lagi dalam serial podcast dari Data Politik Indonesia, yakni adalah Diksi. Stop menghardik, mari diskusi. Ya, hari ini kembali lagi bersama saya Wulan Sari. Kita akan mengulas tema yang menarik juga ya. Lagi-lagi kita sejenak lagi akan berjumpa dengan tahun politik 2024. Tentunya ya, buat teman-teman semuanya, para pemirsa, tidak asing lagi dengan istilah-istilah legislator ya, dengan para caleg, kemudian dengan para calon-calon pemimpin kita nanti ke depannya. Dan semua orang, semua pemilih, semua masyarakat dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, semua memiliki hak untuk memilih. Nah, hari ini dari semua daerah tersebut, apakah benar-benar pengelolaannya, pengolahannya, pelestariannya sudah sesuai dengan harapan kita atau belum? Apa harapan teman-teman untuk 2024? Baik, hari ini kita akan membincang bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir di studio adalah Mas Sudarto. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mulan. Hari ini Mas Sudarto kabarnya? Alhamdulillah kabar baik, sehat. Mbak Mulan sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Baik Mas Sudarto ini terima kasih sudah hadir di tengah-tengah kesibukannya sebagai Ketua Gerindra ya, dan juga Sekjen Gemira ya, Mas Sudarto. Ini betul. Gemira ini apa ini Mas? Gemira ini Gerakan Muslim Indonesia Raya. Itu organisasi sayap Partai Gerindra. Oke. Ini kalau udah berbicara Gerindra, karena beliau juga memiliki peran yang sangat krusial nih teman-teman. Tahun 2024 juga insya Allah akan maju sebagai calon legislatif di Dapil Jateng 2. Jateng 2, Jepara, Kudus, Demak. Jepara, Kudus, Demak. Nah ini teman-teman mungkin yang dari Jepara, Kudus, Demak ya, wajib mengetahui sosok beliau ini Mas Darto ya. Ini senior kita luar biasa sekali. Kita berkesempatan untuk mengulik terkait bagaimana local wisdom dari Jepara, Kudus dan juga Demak, khususnya di daerah Dapil Jateng 2 ini. Nah, tema kita hari ini menarik ya, ini kontribusi legislator dalam optimalisasi local wisdom. Nah, ini Mas Darto berbicara tentang local wisdom dan para calon legislator. Sebenarnya mungkin kalau bisa dilihat dari pandangan partai, seorang politikus, seorang partai gitu ya, apa sih syarat ya seorang calon legislator? Kisi-kisinya harus mengetahui apa saja local wisdom dari dapilnya misal. Jadi Mbak Ulan, sekarang ini memang kita sedang memasuki tahun politik ya. Jadi di tahun politik ini banyak sekali isu-isu yang beredar di masyarakat. Oleh karena itu, isu-isu yang beredar di masyarakat ini harus kita bisa kita pilih yang baik, yang bisa memberikan dampak positif terhadap kemajuan dan perkembangan masyarakat kita. Nah, saya salah satu Ketua DPP Partai Gerindra dan juga Sekjen Gemira. Ini insya Allah akan ikut di dalam kontestasi pada pemilihan legislatif 2024. Nah, saya ditugaskan oleh partai di Dapil 2, di Dapil Jateng 2 yang meliputi Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara. Nah, 3 kabupaten ini adalah merupakan daerah di pesisir utara Jawa Tengah. Nah, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara ini adalah kota yang religius, kota yang punya banyak kearifan lokal, sehingga siapapun dia kalau mau menjadi wakil rakyat, menjadi legislatif atau anggota DPR dari Dapil 2 ini harus tahu dan memahami struktur masyarakat yang ada di wilayah Demak, Kudus dan Jepara. Nah, inilah saya kira saya menarik dengan apa yang ingin disampaikan dalam podcast
Ya, kali ini tentang local wisdom, tentang kearifan lokal. Ini sesuatu yang harus kita jaga dan harus kita rawat bersama, supaya kearifan lokal yang ada ini menjadi jati diri daripada masyarakat yang ada di daerah Jepara, Kudus, dan Demak. Oke, jadi local wisdom merupakan salah satu yang harus terus dilestarikan ke depannya sampai mungkin keturunan-keturunan kita, anak cucu, generasi apapun itu ya Mas, sampai generasi milenial, generasi Z pun hari ini yang mungkin menjadi mendominasi gitu, khususnya para pemilih juga menjadi masyarakat kita. Nah, untuk daerah Jepara, Kudus, dan juga Demak ya Mas, ini kan memang mayoritas adalah Muslim dan mungkin ada yang menyebutnya adalah serangkaian kota Wali Songo begitu ya Mas ya. Apa sih yang mungkin para pemuda, masyarakat bisa benar-benar lestarikan budaya dari Wali Songo itu sendiri di 3 daerah ini Mas? Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Mbak Wulan, bahwa 3 kabupaten ini adalah kota wali. Kenapa kita katakan ini sebagai kota wali? Karena Demak, kita semuanya tahu, itu menjadi pusat pertemuan daripada Wali 9 yang kita biasa sebut Wali Songo. Ya, di situ ada Sunan Kalijaga, ada kemudian di Kudus itu ada Sunan Kudus. Nah, di Jepara juga ada Sultan Hadirin, ada juga Ratu Kalinyamat dan lain-lain tokoh-tokoh Muslim. Ya, ada Habib Abu Bakar yang di Pulau Panjang ya. Nah, oleh karena itu karakteristik masyarakat di Jepara, Kudus, dan Demak ini adalah karakteristiknya memang religius. Banyak sekali tradisi-tradisi masyarakat yang sampai sekarang ini masih terus dilestarikan. Ya, misalnya di Jepara. Di Jepara itu yang sudah menjadi pengetahuan masyarakat umum itu misalnya adalah mebel ukir. Ya, benar. Kayu jati ya. Kayu. Ya. Nah, ini kearifan lokal. Kenapa ini dikatakan kearifan lokal? Karena ini warisan para leluhur. Warisan para leluhur dulu yang juga menjadi bagian dari wali di Jepara yang ikut menyebarkan Islam di Jepara, yaitu Sultan Hadirin. Nah, sampai sekarang tradisi masyarakat bahkan ini menjadi semacam mata pencaharian utama. Masyarakat di Jepara itu adalah menjadi pemahat, menjadi membuat karya seni dari kayu. Nah, itu bentuknya sangat macam-macam. Nah, disinilah kita mesti harus bisa terus melakukan pembinaan, melakukan pendampingan, dan juga memberikan motivasi kepada masyarakat supaya kearifan lokal yang memberikan dampak ekonomi yang bagus kepada masyarakat di Jepara ini itu bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Gitu ya. Demikian juga di Demak, di Kudus itu juga demikian. Di Kudus itu ada warisan leluhur yang sampai sekarang itu menjadi ikon. Apa itu? Kue jenang misalnya. Kue jenang, ya kan? Nah, ini sekarang menjadi UKM, menjadi mata pencaharian masyarakat Kudus ya. Sebelum ada perubahan struktur masyarakat menjadi masyarakat industri karena adanya rokok. Nah, tapi ini terus dirawat. Ini kan kearifan lokal. Di Demak juga demikian. Nah, di masyarakat yang punya kultur religius ini, mereka punya satu kegiatan-kegiatan
keagamaan yang secara rutin dilakukan oleh masyarakat seperti manakiban, yasinan, ya toh. Nah, ini semua dilakukan dalam rangka merawat tradisi local wisdom, kearifan lokal, yang itu memberikan dampak yang sangat positif di dalam kehidupan bermasyarakat. Ya gitu. Oke, kalau di era sekarang ini, Mas Darto, apa sih sebenarnya tantangan terbesar ya yang bisa mendisrupsi local wisdom yang sudah ratusan tahun diwariskan di daerah tersebut? Apa tantangannya saat ini sendiri? Ya, saya kira tantangan yang utama dari kearifan lokal, dari budaya-budaya lokal masyarakat ini ya adanya arus globalisasi, ya, dunia harus modern, yang mau tidak mau budaya masyarakat ini harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman itu. Nah, kalau tidak mengikuti perkembangan zaman, maka akan mengalami kemandekan, tidak bisa cepat mencapai pertumbuhan atau perkembangan yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Misalnya begini, dulu ya orang di Jepara itu mengerjakan mebel ukir, membuat ukir-ukiran seperti relief dan lain sebagainya. Itu mereka hasil karyanya itu dijual dengan cara yang manual. Cara manual, mereka pajang di rumah, dipajang di pinggir-pinggir jalan, ya. Nah, sehingga produktivitas dari hasil karya ini lama untuk bisa dinikmati. Nah, tetapi dengan adanya perubahan teknologi di era industri, teknologi yang semakin canggih, masyarakat di Jepara bisa mempromosikan produk-produknya itu melalui media sosial, ya, melalui jaringan website dengan yang kemudian bisa berkomunikasi dengan buyer-buyer internasional. Nah, inilah yang mempengaruhi perubahan struktur masyarakat tradisional di dalam menjaga kearifan lokal. Tetapi kembali lagi, apapun yang ingin kita capai, perkembangan itu kita tetap harus ada pertahanan, harus ada benteng untuk tetap menjaga jati diri masyarakat. Supaya apa? Supaya kearifan lokal yang ada itu tidak seluruhnya ikut arus globalisasi, yang itu kemudian menjadikan kearifan lokal itu punah, ya, tidak menjadi sesuatu yang punya nilai di masyarakat. Itu. Oke, ini menarik sekali. Kita harus memiliki benteng supaya memang kearifan lokal yang tadinya sudah mengakar itu juga tidak serta-merta harus mengalir terus mengikuti perubahan zaman. Betul. Gitu, termasuk salah satu kesederhanaan. Nah, ini tadi salah satunya ukiran mebel yang mungkin menjadi salah satu ciri khas dari Jepara itu sendiri, yang sekarang mungkin menjadi topangan perekonomian masyarakat di Jepara, begitu. Itu menjadi ciri khas. Kalau benar-benar ini diolah begitu ya, Mas, ini hanya mungkin dari mebel saja gitu ya. Berapa besar potensi perekonomian dari Jepara itu sendiri kira-kira? Saya kira begini ya, saya ingin sampaikan bahwa potensi mebel di Jepara itu hanya salah satu. Hanya salah satu dari sekian potensi yang dimiliki oleh daerah Kabupaten Jepara. Ya, karena selain mebel itu, Mbak Wulan, itu di Jepara itu ada monel. Ya, Mbak Wulan tahu bahwa gelang haji yang dipakai oleh seluruh jamaah haji Indonesia itu dari monel Jepara. Itu juga sudah menjadi home industry. Jadi yang home industry itu bukan hanya mebel tapi juga monel. Di daerah Kalinyamatan itu hampir semua masyarakat perumahan itu mempunyai kerajinan monel.
Ada juga kemudian geser lagi ke selatan, itu ada rotan. Ya. Ada rotan. Jadi mebel itu salah satu. Nah, dan yang lain saya kira potensi di Jepara ini selain mebel ukir, monel, kemudian rotan, itu ada juga tenun troso. Tenun troso ini sangat terkenal sekali. Ya. Hanya saja karena kemampuan masyarakat di dalam melakukan pemasaran ini sangat terbatas. Ini yang terjadi adalah banyak terjadi pengambil alihan hak merek daripada tenun troso. Jadi Pak Wulan kalau mau ke Bali itu pasti ketemu yang namanya tenun songket itu. Ya. Jepara, dia punya pola yang khas. Itu sebetulnya aslinya dari Jepara. Tapi kalau sudah di Bali, itu kemudian dikasih merek, ya, dengan merek berbagai macam merek di Bali. Ya. Ya. Kemudian karena di Bali ini kota wisata, ya kan, daerah tujuan wisata internasional, maka yang beli adalah orang-orang bule, buyer itu. Ya. Maka dijual dengan harga mahal. Padahal kalau di Jepara itu harganya murah. Saya lihat kemarin misalnya di sini ini ada di Sarinah. Ini kan saya mengapresiasi itu upaya untuk menjadikan Sarinah menjadi pusat produk UMKM di Indonesia. Saya lihat di situ kain tenun troso satu potong itu harganya udah 3.500.000. Betul sekali. Padahal kalau di Jepara, mohon maaf, itu harganya mungkin ya nggak nyampe 500.000 ya. Ini kenapa bisa terjadi? Nah, inilah yang harus diberikan pendidikan, diberikan pelajaran pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana memasarkan produk-produk hasil karya daripada masyarakat itu. Nah, disinilah membutuhkan peran pemerintah, peran anggota legislatif, karena ini semua itu bisa berjalan dengan baik kalau ada regulasinya, ada peraturannya, baik itu melalui peraturan daerah, pergub dan lain sebagainya. Nah, DPR sebagai perwakilan daripada masyarakat, sebagai rakyat yang ada di situ, bisa melakukan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah daerah, memberikan masukan bagaimana cara meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat yang ada di situ. Oke. Wah, ini kalau berbicara banyak, saya juga baru jadi ingat ini Mas Darto kayak tenun tadi ya. Yeah. Pernah sesekali waktu itu saya berkunjung ke Jepara dan saya bawa oleh-oleh tenun. Habis itu dari Jepara saya sekarang mencari tenun yang serupa itu agak sulit seperti ya meskipun di online gitu ya. Yeah. Jadi benar, saya sepakat sekali dengan Mas Darto tadi. Mungkin ini perlu lagi dikembangkan untuk pelatihannya supaya lebih banyak lagi orang mengenal tenun yang memang asli begitu dari Jepara. Kan di sana banyak sekali ternyata tenun-tenun yang berkualitas tinggi, teman-teman. Betul. Jadi memang tenun troso itu kan handmade ya. Itu karya tangan. Jadi bukan diproduksi dengan mesin, tetapi dengan tangan. Jadi hampir semua kerajinan atau produk masyarakat di Jepara itu handmade semua, kerajinan tangan. Jadi monel juga dibuat bukan dengan mesin, dengan tangan juga. Tenun dengan tangan, ya, ukir-ukiran dibuat dengan tangan. Itu punya nilai seni yang sangat tinggi. Kalau dia punya kemampuan membuat ukiran relief itu 3 dimensi, Pak. Nah, ini yang harus diangkat ke masyarakat, keluar, supaya orang tahu bahwa di Jepara menghasilkan satu karya yang punya nilai seni yang luar biasa. Nah, karena di Jepara itu masyarakatnya religius, sehingga produk-produk yang dibuat itu tidak semuanya produk-produk yang berjiwa seni natural, tapi juga membuat karya-karya seni yang religius, yang agamis, seperti mengukir ayat kursi, Yasin. Itu kan sekarang sudah menjadi
kegemaran dari kehidupan masyarakat hedon ya. Kalau dia punya ukiran ayat kursi atau surat yasin atau apa itu, dia sudah merasa bahwa dia sudah lebih agamis daripada masyarakat. Jadi itu lebih ada satu keunikan ya, yang menjadi value yang kemudian bisa dijual kepada para customer di seluruh pelosok. Saya rasa seperti itu ya. Iya, betul. Oke. Mas Darto, ini kan tadi kita membincang terkait mungkin potensi-potensi perekonomian, termasuk yang memang berasal dari local wisdom itu sendiri ya, yang berasal dari pelestarian budaya daerah. Nah, sekarang ini tidak jarang karena melalui sosial media banyak sekali anak-anak generasi milenial, generasi Z ya kan, kadang pusing-pusing dikit suka healing gitu ya, harus main kemana gitu, harus wisata kemana gitu. Nah, setiap daerah pasti punya potensi wisata ini. Nah, kalau dari daerah Demak itu sendiri, Jepara dan juga dari Kudus, itu wisata apa yang memang identik dengan tiga daerah ini? Ini menarik sebetulnya ya. Jadi memang sekarang ini kan masa anak-anak muda generasi Z, generasi milenial ya, ini dia banyak meluangkan waktunya atau mencari inspirasi itu biasanya di tempat-tempat yang nyaman bagi dia. Nah, di Jepara dan Demak ini daerah pesisir. Di situ banyak sekali potensi wisata yang bisa dikembangkan menjadi wisata bahari. Jadi Jepara dan Demak itu nyambung, Mbak Bulan. Nyambung. Itu punya bibir pantai yang sangat panjang. Nah, di Jepara saja itu punya bibir pantai sekitar 83,7 km. Ini kan lokasi yang sangat panjang, dan pantai di wilayah pesisir utara ini, Demak, Jepara ini, itu pasirnya putih. Jadi tidak seperti yang lain, dan kondisi alam selatnya itu juga sangat mendukung kalau kemudian dijadikan sebagai wisata bahari, karena dia memberikan ketenangan dengan bunyi ombak yang gemuruh, tetapi bukan ombak yang besar seperti di laut selatan itu, tetapi ombak yang ya saya kira nyaman untuk dinikmati. Nah, kalau ini pemerintah daerah punya sensitivitas untuk ini, untuk punya komitmen untuk mengembangkan potensi bahari ini, saya kira itu sangat luar biasa. Di Jepara itu sekarang seperti Taman Pantai Kartini, kemudian Samudra Bandengan, dan seterusnya sampai ke Bontong Portugis, itu semuanya sudah menjadi tempat wisata masyarakat. Tetapi memang pengelolaannya itu masih oleh swasta. Nah, belum keterlibatan pemerintah, sehingga tentu kalau pengelolaannya itu oleh swasta, ini juga tidak banyak memberikan dampak ya ekonomi yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi sehingga menurut saya masyarakat, pemerintah daerah yang dalam hal ini mungkin bisa berkolaborasi dengan, bersinergi dengan DPR yang mewakili di Dapil ini, yang punya jejaring di pemerintahan pusat dengan departemen, lembaga dan badan-badan terkait, supaya pengembangan pariwisata di wilayah pesisir utara ini itu bisa maksimal dan bisa memberikan dampak ekonomi yang bagi kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir pantai utara. Oke, jadi memang punya potensi laut ya, potensi wisata pantai. Oh ya, sangat besar. Potensi sangat besar. Ini harus mungkin teman-teman yang ada di Jepara lebih mengeksplor lagi dan diangkat di sosial media supaya lebih menggaung gitu di masyarakat luas kita, terutama di sosial media ini, Mas Darto. Betul. Jadi kalau di Kudus ini sudah agak berbeda ya, dengan dua karakteristik pantai, dua kabupaten ini karakteristiknya pantai. Kalau di Kudus ini tidak ada pantai, daratan. Dia gunung, pegunungan. Maka di situ ada Gunung Muria.
dia ada Gunung Muria. Di Gunung Muria itu juga ada Wali Songo, ada wali di situ namanya Sunan Muria. Sunan Muria. Nah, itu ada di lereng Gunung Muria, kemudian ada Sunan Kudus. Nah, memang ini agak beda. Jadi kalau ini karakteristiknya sama-sama religius, sama-sama agamis, tapi kalau yang dua kabupaten Demak dan Jepara ini laut ya, pesisir, daerah pesisir, kalau Kudus ini daerah daratan dan pegunungan. Oke. Gitu. Nah, kalau pegunungannya itu sendiri di daerah Kudus ini kan yang mendominasi berarti tadi ya Mas Darto. Sebenarnya kalau daerah pegunungan ya, ini mungkin kita sambil belajar juga. Saya juga ingin sambil belajar. Apa saja sebenarnya potensi yang bisa dioptimalkan dari daerah pegunungan itu sebenarnya Mas Darto? Ya, saya kira pegunungan ini kan daerah yang sangat menarik juga buat masyarakat kalau dikembangkan untuk menjadi daerah destinasi wisata. Jadi di Kudus itu ada namanya Colo. Colo itu juga di lereng Gunung Muria. Tapi orang senang ketika liburan sekolah ya, kemudian hari libur sekolah, weekend, itu orang banyak di sana berteduh bersama keluarga. Nah, potensi ini menurut saya harus mulai menjadi perhatian serius dari pemerintah daerah. Supaya apa? Supaya tempat-tempat wisata ini bisa dikelola dengan cara yang modern. Nah, tadi Mbak Wulan bilang bagaimana supaya ini bisa dinikmati atau bisa akses oleh masyarakat luas ya. Sekarang ini sudah banyak, misalnya di Jepara itu penjualan mebel itu dengan cara online. Dengan cara online dia memasarkan produk-produknya, meja, kursi, ukiran dan sebagainya itu dengan cara online. Artinya apa? Masyarakat sudah mulai sadar tentang pentingnya teknologi untuk mempermudah dan meningkatkan produktivitas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Oke, jadi ini yang perlu kita bangun bersama, yakni kesadaran seluruh pihak termasuk pemerintah dan juga masyarakat untuk sama-sama mengangkat semua potensi local wisdom yang dimiliki. Begitu ya Mas Darto? Ya. Nah, tadi kita membincang terkait 3 daerah ini. Nah, katakanlah daerah Jawa, ada juga daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua dan lain sebagainya. Kalau berbicara skala nasional, kadang ada beberapa daerah yang memang kita tuh sebenarnya pengen main ke sana, tapi aksesnya masih agak sulit gitu ya. Nah, kita mau ke sana tapi biayanya mahal gitu. Bagaimana sebenarnya Mas Darto gitu ya, supaya semua potensi local wisdom di seluruh daerah di Indonesia itu benar-benar terakomodir dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat gitu. Nah, ini penting ini. Ini kuncinya itu semua di infrastruktur. Ya, kuncinya di infrastruktur. Jadi orang akan senang untuk datang ke satu tempat destinasi wisata itu kalau infrastrukturnya bagus. Dia bisa menempuh ya kan dengan cara yang mudah. Ya, tetapi tempat wisatanya bagus, tetapi masyarakat susah untuk mengakses. Infrastrukturnya jelek, jalannya berlubang dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kunci daripada percepatan untuk pengembangan destinasi wisata itu adalah infrastruktur. Oke. Ya, infrastruktur baik itu jalan, penerangan dan sebagainya. Ya, orang kan tidak semuanya punya waktu untuk bersantai, menikmati keindahan alam itu di siang hari saja. Tapi ada juga yang karena kesibukannya mereka ingin menikmati keindahan alam di malam hari. Ya kan? Nah, karena di malam hari maka apa yang dibutuhkan? Ya, butuh penerangan. Ya, kalau tempatnya gelap ya mana ada orang yang tertarik untuk datang di malam hari. Nah, inilah juga yang harus dipikirkan oleh kita semua, oleh para penyelenggara pemerintahan, termasuk di situ adalah DPR, ya, legislatif yang merupakan
wakil daripada rakyat harus punya komitmen untuk ikut memajukan pembangunan di daerahnya. Gitu. Oke, jadi ini peran dari anggota legislator nanti ke depannya untuk memberikan fasilitas itu gitu ya Mas. Oh untuk iya. mengawal. Iya, jadi harus mengawal. Jadi memang tidak bisa sendiri. Ya. Tetapi anggota DPR itu bisa bersinergi dengan pemerintah daerah. Dan bisa memfasilitasi apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan daerah yang diwakili. Kenapa demikian? Karena DPR ini kan wakil rakyat. Dia punya aspirasi. Itulah perlunya di DPR itu ada yang namanya reses. Reses itu apa? Reses itu adalah menjalankan tugas ke DPR-an di luar kantor DPR. Nah, sehingga di sini dia perlu menyapa kepada masyarakat. Supaya apa tahu? Supaya dia tahu persoalan-persoalan, masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Dan anggota DPR harus solutif. Harus bisa menjadi solusi untuk memecahkan problematika yang ada di daerah yang diwakili. Oke, ini menarik sekali. Wah, terima kasih sekali Mas Darto. Hari ini luar biasa kita berbincang, tidak sedikit berbincang tentang potensi daerah, khususnya tadi di daerah Jepara, Demak dan juga Kudus ya. Oke, mungkin sebelum kita akhiri podcast hari ini, tadi ada satu kata yang di-highlight juga oleh Mas Darto tentang aspirasi begitu ya. Saya rasa mungkin teman-teman yang menyaksikan podcast ini, terutama dari daerah Jepara, Kudus dan juga Demak, bisa juga menyantumkan komentarnya ya di kolom komentar dan menyampaikan aspirasinya. Ya. Saya pastikan Mbak, kalau saya diberikan amanah, diberikan kepercayaan oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat, menjadi anggota DPR ya, saya pastikan bahwa aspirasi saya untuk rakyat. Oke. Gitu. Aspirasinya adalah untuk rakyat. Silakan teman-teman komentar sebanyak-banyaknya, sampaikan aspirasi dan local wisdom daerah kalian masing-masing. Apa yang bisa kita tumbuhkan bersama-sama karena lagi-lagi adalah kolaborasi ya Mas Darto dari seluruh pihak. Tentunya masyarakat juga punya kontribusi. Iya, betul sekali. Masyarakat punya kontribusi yang sangat besar ya. Karena dengan keterlibatan masyarakat, dengan kesadaran dan swadaya masyarakat itu ikut membantu percepatan pembangunan yang ada di daerah. Ya, betul sekali. Masyarakat adalah entitas yang sangat penting ya untuk keberlanjutan dan juga kelestarian lokal wisdom kita di daerah masing-masing ini teman-teman semuanya ya. Jadi mungkin sebelum kita akhiri Mas Darto ada pesan-pesan yang disampaikan untuk seluruh pemirsa Diksi dari Data Politika Indonesia dan juga mungkin terutama bagi teman-teman yang berada di Jepara, Kudus dan juga Demak. Iya. Bagi seluruh masyarakat ikuti terus ya podcast Diksi. Ya, stop menghardik, mari berdiskusi. Jadi ini adalah pelajaran yang baik yang harus terus ditumbuhkan di masyarakat. Saya juga berpesan di dalam berkampanye, di dalam bermedia sosial, masyarakat harus pandai-pandai memilih diksi supaya tidak membuat hoax. Oke, pandai-pandailah kita semua untuk memilih diksi juga yang disampaikan oleh para calon legislator kita. Baik, tentunya terima kasih lagi pada Mas Darto sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbincang di podcast kita di Diksi yang diselenggarakan oleh Data Politika Indonesia. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk selalu mengikuti perkembangan segala informasi terkait politik, sosial, budaya dan tentunya terkait podcast Diksi ini hanya di Data Politika Indonesia. Follow Instagramnya juga dapol.indonesia. Jangan lupa untuk di-subscribe juga ini YouTube kita di Data Politika Indonesia. Saya Wulansari dari Data Politika Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Darto. Terima kasih Mbak Wulan. Sampai jumpa kembali.